Di tengah ketegangan global, Donald Trump dan Vladimir Putin siap duduk satu meja di Alaska, wilayah di ujung Amerika yang hanya sepelemparan batu dari Rusia. Tanggal 15 Agustus 2025 akan menjadi momen yang bisa mengubah arah perang Ukraina atau justru membuka babak baru persaingan dua raksasa dunia. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan di balik pintu tertutup dan wilayah mana yang menjadi taruhan di meja perundingan? Inilah hot topic topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Mengapa Donald Trump memilih Alaska untuk bertemu Putin? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan dirinya akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus 2025. Ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu dari kedua pemimpin dua negara adidaya yang diperkirakan akan membahas perang Ukraina. Yuri Usakov, Deputi Presiden Rusia, mengatakan setelah pertemuan di Alaska, Kremlin mengundang Trump dalam ke wilayah Rusia. Spekulasi semula menyebutkan Trump akan memilih Dubai atau Abu Dhabi sebagai lokasi pertemuan empat matanya dengan Putin. Ternyata, Gedung Putih memastikan Trump menentukan negara bagian Alaska sebagai tuan rumah pertemuan. Alaska ini bertetangga langsung dengan wilayah Siberia, Rusia. Hanya dipisahkan Selat Bering dan Laut Arktik di utara. Pilihan lokasi ini menjadi cukup menarik, memberi simbol-simbol penting hubungan baru Moskow dan Washington. Kepala Dana Investasi Langsung Rusia dan utusan khusus Presiden Rusia untuk kerjasama ekonomi dengan negara-negara asing, Kirill Dmitriev, menyebut Alaska sebagai panggung sempurna untuk pertemuan puncak bersejarah ini. Amerika dan Rusia hanya berjarak 2,4 mil di antara kepulauan Diomed yang dipisahkan garis waktu internasional. Yang satu adalah kemarin, yang lainnya besok. Mari kita beralih dari kemarin ke esok dengan damai, tulis Dmitriev di akun X. Ia juga menyerukan pengembangan kehubungan Rusia dan Amerika untuk memajukan wilayah Arktik yang sangat luas dan terpencil. Lantas, apa maksud, tujuan, dan hasil yang diinginkan Trump dan tentunya Putin dari pertemuan penting ini? Informasi yang disebarkan media arus utama Amerika dan Inggris menyebutkan Trump dan Putin akan mendiskusikan penyelesaian konflik Ukraina-Rusia, melibatkan pertukaran wilayah kedua negara. Trump menyeratkan pesan itu saat menjamu para pemimpin Azerbaijan dan Armenia di Gedung Putih, yang mereka sepakat berdamai setelah terlibat konflik tajam beberapa dekade lamanya. Terkait perdamaian Azerbaijan-Armenia, Washington memperlihatkan konsensi kontrol koridor ke Sangisur yang strategis. Praktis, ini di masa depan akan mengancam Iran dari arah Kaukasus atau Asia Tengah. Tapi Trump tidak merinci wilayah mana saja yang mungkin terlibat dalam potensi pertukaran tersebut. Seperti pernah dikemukakan Washington, realitas perang saat ini patut diperhatikan, yaitu tentang penguasaan wilayah Crimea dan Donbas oleh Rusia. Dr. Alexander Bobrov, Kepala Studi Diplomatik di Institut Penelitian dan Perakitan Strategis di Universitas RUDN Rusia, meyakini ada tujuan fundamental yang hendak dicapai Trump Putin. Amerika Serikat ingin mempertahankan status quo saat ini, tetapi juga membutuhkan hasil yang dapat dimaknai sebagai kemajuan terkait Ukraina. Hal itu bisa berarti apa saja, mulai dari gencatan senjata, sebagian hingga penghentian permusuhan sepenuhnya. Di baliknya, Rusia menginginkan perjanjian jangka panjang yang mengikat secara hukum. Perjanjian ini akan mencakup seluruh hubungan Rusia-Amerika Serikat dan Rusia-Ukraina, serta mekanisme penegakan hukum terpadu untuk mencegah sabotase atau penarikan secara sepihak. Dengan hubungan Amerika-Rusia saat ini yang masih diwarnai gaya permusuhan ala Perang Dingin, pertemuan Alaska mengingatkan kita pada era tegang lainnya. Kedua delegasi ini mungkin diibaratkan seperti para perwira intelijen yang biasa bertemu di jembatan Greenwich atau jembatan mata-mata yang terkenal untuk bertukar agen yang ditangkap. Layaknya serang terima rahasia dan berisiko tinggi tersebut, diplomasi di tahun 2025 masih menuntut kedua belah pihak untuk bergerak maju sedikit demi sedikit agar bertukaran apapun dapat terwujud. Fakta bahwa pertemuan Trump dan Putin akan berlangsung menunjukkan kesenjangan antara Moskow dan Washington telah menyempit, setidaknya secara taktis. Rusia mengambil langkah pertama dengan menjamu utusan khusus Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff
di Moskow pekan lalu dengan hasil yang sangat produktif. Dalam bahasa diplomasi yang tenang, negara yang memulai kunjungan seringkali bersemangat untuk mencapai kesepakatan. Keterbukaan Rusia untuk merespon inisiatif pertemuan dengan Trump secara cepat menandakan kesediaan untuk bernegosiasi. Sejujurnya, Washingtonlah yang tampaknya lebih bersemangat untuk memajukan berbagai hal. Waktu pada titik ini tampaknya berpihak pada Moskow. Presiden Putin menegaskan hal itu dalam pertemuannya baru-baru ini dengan Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko di Valaam. Di lain pihak, Trump sangat membutuhkan kemenangan kebijakan luar negeri. Gedung Putih sekarang sedang dibanjiri kritik, mulai skandal Epstein hingga kebijakan kerasnya terkait imigrasi dan deportasi massal. Trump memahami bahwa mengamankan perdamaian di Ukraina bisa menjadi permata mahkota dalam strategis globalnya yang lebih besar. Jika ia mendapat pencapaian kemajuan dalam konflik Rusia-Ukraina, selain meredakan ketegangan antara India, Pakistan, Thailand, Kamboja, Iran, Israel, dan Armenia, Azerbaijan, ia akan berada di posisi yang tepat untuk mengklaim kemenangan gilang gemilang di panggung dunia. Hal itu pada gilirannya dapat menjadikannya kandidat peraih Nobel Perdamaian. Sesuatu yang masih diragukan banyak kalangan ketika Trump membiarkan penghancuran Gaza. Namun, bagaimana tepatnya Trump bakal berhasil mendapatkan konsesi dari Vladimir Putin, seorang veteran diplomasi global dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di tingkat tertinggi? Jawabannya terletak pada taktik yang familiar bagi Trump dan karir bisnisnya, yang banyak diantaranya ia uraikan beberapa dekade lalu dalam bukunya The Art of the Deal. Dari buku pedoman tersebut, ia tampaknya telah menggunakan beberapa langkah strategis terpilih. Seperti yang pertama, Trump menciptakan tekanan waktu buatan. Ia memulai dengan mengeluarkan ultimatum 50 hari ke Moskow, memperingatkan jika tidak ada gerakan dari pihak Rusia, Amerika akan menjatuhkan sanksi yang menargetkan armada minyak Rusia. Namun hanya beberapa hari kemudian, ia memperpendek jangka waktu secara drastis menjadi 8 hari, dengan jelas berharap dapat memaksa Moskow bertindak dengan rasa urgensi. Yang kedua, Trump menumbuhkan ketidakpastian strategis. Kunjungan Witkoff baru-baru ini ke Moskow yang terbilang sukses menurut standar saat ini dibalut dengan ambiguitas yang disengaja. Kunjungan tersebut awalnya direncanakan pada akhir pekan pertama bulan Agustus. Namun di saat-saat terakhir pihak Amerika meminta penjadwalan ulang menjadi 6 Agustus. Dengan alasan padatnya jadwal utusan tersebut karena perannya yang paralel di Timur Tengah. Yang ketiga, rutinitas gaya diplomasi polisi baik dan polisi jahat. Meskipun kebijakan luar negeri Amerika pada akhirnya dibentuk oleh presiden, dinamika internal tetap penting. Trump dikelilingi oleh orang-orang yang berpandangan agresif maupun sebaliknya. Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan utusan khususnya untuk Ukraina Kate Kellogg sering bersikap keras. Sementara Steve Witkoff mengambil peran yang lebih diplomatif dan mendamaikan. Patut dicatat, Witkoff bukan Rubio yang pergi ke Moskow, mengirimkan pesan jelas tentang siapa yang berwenang membangun jembatan. Yang keempat, Trump menanamkan rasa takut. Ia tahu bagaimana memberikan tekanan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga kebijakan. Sambil melanjutkan negosiasi dengan Tiongkok, ia mengenakan tarif 25% untuk India, mitra utama Washington di Indo-Pasifik. Tepat sebelum batas waktu penyelesaian Ukraina berakhir, ia menggunakan taktik serupa dengan Kanada, Uni Eropa, dan sekutu dekat lainnya. Pesannya jelas, bahkan teman pun tidak kebal terhadap cinta yang keras. Seperti pertukaran mata-mata di jembatan perang dingin, diplomasi adalah seni mencapai kesepakatan di tengah jalan. Prinsip itu bahkan diterapkan secara langsung ketika kedua belah pihak mempertimbangkan lokasi pertemuan puncak. Lokasi tersebut harus netral, ramah protokol, dan sama-sama jauh dari kedua ibu kota. Dalam kunjungan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan baru-baru ini ke Moskow, Putin mengusulkan Uni Emirat Arab sebagai calon tuan rumah. Negara ini memenuhi semua kriteria yang tepat. Berdasarkan prinsip diplomatik resiprositas, Trump mungkin tidak punya pilihan selain menerimanya. Tetapi akhirnya Trump memutuskan menjadi tuan rumah pertemuan di Alaska yang mengindikasikan akan terjadi pertemuan lanjutan di wilayah Rusia.
Sementara itu, berbagai upaya sedang dilakukan untuk mencegah pihak ketiga menyabotase pertemuan tersebut. Kiev dengan dukungan dari poros London, Berlin, Paris mengejar dua tujuan. London pekan ini akan menjadi tuan rumah pertemuan darurat pendukung Ukraina. Tujuan maksimalnya adalah menggagalkan format bilateral dan memaksakan pertemuan trilateral yang melibatkan Volodymyr Zelensky. Rencana cadangannya adalah membuat resolusi Amerika-Rusia yang dihasilkan dari pertemuan Alaska menjadi tidak akan pernah berarti. Dalam banyak hal itulah paradoks diplomasi dalam bisnis. Kesepakatan yang ditandatangani adalah kesepakatan yang telah selesai dalam geopolitik. Bahkan, perjanjian yang telah ditandatangani pun dapat diam-diam dihancurkan setelah kamera berhenti merekam. Jadi, akankah naluri dan taktik Trump menghasilkan terobosan diplomatik? Jawabannya akan datang minggu depan. Namun satu hal yang pasti, adapun yang terjadi, pertemuan tingkat tinggi Trump dan Putin pasti akan meninggalkan jejak dalam catatan sejarah dunia. Perlawanan keras sudah pasti akan dilakukan Volodymyr Zelensky jika tidak dilibatkan dalam pertemuan Putin-Trump. Mantan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, seorang pendukung kuat Ukraina, menyuruhkan pelibatan Eropa dalam penyelesaian konflik ini. Tetapi faktanya, Moskow secara konsisten menyatakan negara-negara NATO Eropa lah yang terus memperpanjang perang dengan mengirimkan dana dan senjata ke Ukraina. Dalam konteks ini, jelas sesungguhnya Trump punya kekuasaan untuk memaksa pengakhiran perang. Tetapi itu tidak dilakukan. Washington terus mengirim senjata ke Ukraina walau dengan dalih semata bisnis yang disponsori Uni Eropa. Lantas, rumus seperti apa yang akan didiskusikan Trump dan Putin di Alaska? Tentu jawabannya akan kita ketahui setelah pertemuan itu berakhir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.